Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Neka Coy. Ya, nah, sahabat semuanya, kalian mungkin pernah melihat film ya, film Transformer, ya, yang mana salah satu pemerannya itu ada yang bernama Kate Yeager. Come on. Yes. Hold it. Ya, nah, dia kan di situ dia memerankan ini ya, seorang tokoh yang yang suka mengotak-atik barang, ya, yang suka mengotak-atik barang elektronik, kemudian dia sulap menjadi ya mainan robot-robotan kecil. Nah, kesempatan ini saya nanti akan mewawancarai seseorang yang mirip ya, yang mirip seperti Kate Yeager, ya, karena orang ini dia ini juga suka mengotak-atik barang, ya, terus dia suka menyulapnya menjadi barang yang luar biasa ya, dari barang yang sederhana dia sulap jadi robot, dia sulap jadi barang elektronik yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ya. Nah, dia itu bahkan sampai dulu ya, waktu saya masih kuliah dan pernah menginap di kosnya itu isinya cuma barang-barang perkakas elektronik, pokoknya udah kayak gudang itu ya. Makanya saya menjuluki beliau seperti Kate Yeager ya, Kate Yeagernya Indonesia ya. Nah, siapa beliau? Makanya nantikan terus dan pantengin terus channel Neka Coy. Oke? Sebelum kita mulai, tunjukkan semangat Anda dengan cara subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami. Oke guys. Kembali lagi di Neka Coy ya. Nah, yang tadi saya bicarakan, yang kata saya bilang Kate Yeagernya Indonesia, ya ini nih orangnya ya. Namanya Mas Rizky Edi Juwanto. Saya manggilnya Mas ya. Nah, karena beliau memang pemuda yang umurnya masih muda tapi sudah luar biasa suksesnya ya. Dan juga beliau ini bukan orang sembarangan. Ya, Cuma sayangnya beliau ini berteman sama orang yang sembarangan kayak saya. Nah, kita ini dulu ya, salam dulu sama Mas Rizky Edi Juwanto. Gimana Mas kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Saya ini baru berjumpa setelah berapa tahun ini? 2 tahun ya. 2 tahun kepungkur ya, Ya. Masya Allah. Beliau sebetulnya secara fisik masih kayak dulu, cuma ada perubahan sedikit lah ya. Ada perubahan sedikit dan lebih gagah tamannya dengan jenggotnya ya. Kalau saya ini belum tumbuhin, nggak tahu kenapa ya. Ya, tapi tampilannya lihat ya, masih muda. Nah, baik gini, Mas Rizky, kan sahabat Neka Coy ini dia itu rata-rata penontonnya ya itu sifatnya liar, lapar, brutal Mas. Nah, tapi brutal, liar, lapar itu untuk hal-hal yang positif, yaitu dia ingin mencari informasi yang bernutrisi. Nah, kayak gitu, mencari informasi yang bernutrisi untuk pengembangan potensinya gitu. Nah, makanya saya kesini ingin memberikan informasi kepada sahabat Neka Coy ya, itu Mas. Nah, sahabat Neka Coy semuanya perlu diketahui ya, Mas Rizky ini dia prestasinya kalau saya itu pakai jari saya nggak cukup ya, nggak cukup di jari tangan, jari kaki itu nggak cukup ya, prestasinya luar biasa. Semenjak sebelum saya kenal beliau, saya sudah tahu beliau itu karena prestasinya dan sering dipampang dalam banner-banner yang ada di universitas ya. Nah, makanya saya penasaran, ini orang hebatnya kayak apa sih, kok sering dipajang mulu gitu kan. Nah, alhamdulillah, nggak tahu ternyata Allah menakdirkan saya bisa bertemu dengan beliau ini ya. Mungkin takdir kali ya, takdir akhirnya bisa ketemu dengan beliau ya. Kebetulan juga kita dulu pernah satu tim ya Mas ya, pernah satu tim. Nah, kita akan tanya-tanya ya. Makanya sahabat Neka Coy ya, terus pantengin, jangan skip ya, jangan skip. Karena ini nanti isinya bernutrisi ya, bukan berdaging ya. Kalau kita makan daging itu, kalau kita kebanyakan ya juga bisa kanker ya. Kalau nggak percaya silakan cari sendiri ya. Yang jelas makan itu harus bernutrisi ya, lengkap ya, ada daging, ada proteinnya juga gitu kan, ada karbohidratnya juga ya, ada mineral dan seratnya juga ya. Kalau kita makannya berdaging kanker nanti kita ya. Makanya konten ini adalah bernutrisi ya. Nah, ingat itu, camkan baik-baik. Baik Mas, kita mulai Mas. Siap. Mas Rizky, tolong bisa informasikan
kepada sahabat-sahabat semua, Mas Rizky itu dulu keilmuannya itu apa? Baik, sebenarnya dari awal saya sekolah itu dari zaman saya masih SD, SMP itu minat saya memang di listrik. Tapi Oh, pada waktu gitu. itu saya masuk ke SMK. Nah, ke SMK itu SMK tempat saya sekolah itu yang favorit malah otomotif. Oh gitu. Justru akhirnya saya minatnya listrik, tapi saya masuk ke otomotif. Jadi saya paham tentang dunia otomotifan. Kemudian selesai saya kuliah sekolah otomotif, itu jurusan teknik otomotif, kemudian saya kerja di Astra itu di bidang permesinan. Jadi saya mengoperasikan mesin CNC. Jadi saya sedikit banyak paham tentang CNC. Apa itu CNC? Komputer numeric control. Jadi permesinan yang digunakan untuk produksi besi logam dengan presisi tinggi. Dengan gitu. jumlah produksi yang sangat besar ya. Jadi satu shift itu bisa sampai 1.300 pieces. Jadi sangat cepat sekali dengan hasil produksi yang ajak. Kemudian ketika saya selesai dari Astra 2 tahun di sana, kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Jakarta dan saya ngambil teknik elektronika. Karena D3 S1? ya awal saya D3. Oh, D3. Teknik elektronika, karena pada saat itu saya masih punya harapan untuk kembali lagi ke industri. Gitu. Nah, kemudian dari dunia industri setelah D3 nampaknya ada tawaran ya dari universitas untuk lanjut studi ke S1 dan alhamdulillah dapat S1 masih di bidang elektronika. Kemudian S1 saya kembali lagi ke industri dan nampaknya dari universitas memberikan tawaran lagi ada S2. Alhamdulillah Gratis itu? ya. Masya Allah. Sekarang saya masih dalam di bidang elektronika sampai saat ini. Sampai saat ini. Oh iya Mas, saya kan orangnya neko ya, agak kepo juga gitu kan. Boleh. Nah, saya iseng tuh lihat di internet gitu kan. Saya tulis ketik namanya Rizky Edi Juwanto gitu kan. Nah, terus saya lihat di situ ada artikel bahwasanya Mas Rizky itu sebetulnya mulai tertarik dengan yang tadi Mas Rizky bilang elektro dan otomotif itu melihat dari aktivitas keseharian ayahnya. Ya, Betul ya? betul sekali. Oh gitu. Jadi waktu itu ayahnya memang suka juga dengan otak-atik kayak barang elektronik gitu ya? Betul. Jadi ayah saya ini tidak lulus SD, jadi sekolah. Tidak lulus SD? Ya, hanya sampai kelas 2 SD ceritanya. Tapi beliau ini memang sangat suka sekali dengan elektronik, terutama di bidang audio video. Jadi gitu. bapak saya punya hobi untuk memperbaiki radio, TV, tape pada saat itu di zaman itu. Mungkin kalau sekarang sudah berganti ke MP3, MP4 ya. Oh gitu. DVD player. Nah, dulu karena waktu zaman saya masih kecil, ayah saya sering membuatkan saya sebuah mainan pakai ya ini sederhana ya, dari listrik, kemudian diturunkan pakai transformer, kemudian untuk menjalankan motor. Motornya pun motor bekas dari tape ya, tape recorder. Oh, tape recorder. Ya, jadi tape itu kita diambil motornya dipakai untuk baling-baling. Nah, itu waktu kecil saya sering bikinkan mainan seperti itu. Oh gitu. Jadi saya terinspirasi dari sana karena dari kecil sering dibuatkan mainan dari listrik sehingga suka ada. Jadi itu fakta ya. Fakta. Nah ini juga Mas Rizky kan anak-anak atau sahabat-sahabat mekanika juga perlu dijelaskan nih, elektronika itu apa sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat mekanika coy. Ya, sepemahaman saya, elektronika ini adalah salah satu cabang dari ilmu fisika. Oh gitu. Ya, ilmu fisika dari gejala alam, kemudian dia fokus spesifik yang membahas tentang elektron. Elektronika, jadi sehingga ilmunya disebut dengan elektronika. Di dalamnya itu membahas tentang sebuah piranti yang bisa mengalirkan elektron. Elektron itu inti atom ya, yang kecil, dia mengalir di sebuah logam karena terjadi perbedaan potensial. Oh gitu. Ilmunya ya berkaitan dengan listrik lah. Kalau kita paham listrik, tapi kalau dalam bahasa keilmuan itu elektron. Jadi mungkin bisa saya katakan elektronika ini juga berperan dalam hal untuk menciptakan sebuah produk yang sifatnya itu menggunakan tenaga listrik gitu ya. Kayak apa aja Mas, contohnya kayak TV gitu mungkin ya? Ya, banyak sekali. Banyak Jadi sekali ya? peran elektronika ini di dunia ini hampir mengambil alih seluruh peran di segala aspek kehidupan ya. Oh gitu. Sebagai salah satu contoh pompa air. Dulu kita pakai timba, kemudian sekarang kita pakai pompa air. Iya. Hampir semua rumah sekarang tidak punya timba.
Jadi ketika listrik mati maka dia kedinginan ya. Dia mengambil alih gitu Mas. Kemudian Kalau listrik mati Mas, Niba itu yang ngambil alih anak Fakultas Ilmu Olahraga. Niba. Ya, lanjut terus. Kemudian kalau dari segi otomotif, misalnya ada dulu pakai karburator ya, kendaraan pembakaran pakai karburator, nggak efektif, kemudian banyak celah. Kemudian diganti dengan sistem electronic fuel injection, semua dikontrol menggunakan komputer, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan bakar. Kemudian dari segi militer banyak sekali, ada drone, kemudian ada yang skala lebih rame lah. Betul. Banyak ya, pokoknya bisa menjangkau ke seluruh aspek bidang ya, kehidupan yang kesehatan juga ya. Jadi nggak hanya, bahkan ekonomi mungkin ada ya. Betul, untuk perbankan, semua perbankan sekarang dikembangkan e-money ya. Jadi kita kalau biasa belanja pakai tap cash. Betul. Apalagi di masa pandemi kayak gini sangat meningkat ya transaksi di e-money itu ya. Iya betul, melalui internet banking juga. Gitu. Nah, kita sekarang mau berbicara karya-karya beliau nih. Karena ya tadi yang saya bilang di opening tadi ya, saya bilang beliau ini saya juluki Cat Yeager-nya Indonesia ya. Yang mana Cat Yeager ini adalah seorang tokoh ya yang ada di film Transformer yang edisi The Last Night ya. Nah, beliau ini tokoh ini dia suka mengutak-atik barang gitu loh. Nah, hampir sama kayak beliau nih ya. Yang tadi saya juga bilang, beliau ini waktu di kos itu saya sempat ke kosnya, Masya Allah isinya itu barang-barang perkakas semua, pokoknya gudang gitu. tapi itu bukannya sekedar barang ogokan gitu, enggak. Itu barang yang beliau garap namun belum jadi ya karena kesibukan beliau itu ya. Jadi beliau ini disibukkan dengan elektro dan memang sudah dari sejak kecil pembawaannya itu udah menyukai bidang tersebut gitu. Mungkin ini salah satu kunci kali ya Mas, kunci bagaimana kita bisa serius menggali potensi kita ya, mulai dari sejak kecil gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman juga ini penting ya, terutama bagi orang tua yang punya anak-anak ini harus kita kenali dulu bakat anak-anak. Jadi sebenarnya itu anak-anak itu suka di mana gitu. Nah, maka perlu kita kenali bakat, kemudian nanti kita akan pas untuk mengarahkan anak itu, karena sesuatu yang menjadi bakat atau yang disenangi sama seseorang itu tidak akan pernah bosan. Nah, menyenangkan terus. Walaupun banyak sekali seperti gudang gitu ya, tapi tidak pernah bosan. Sampai waktu saya ke tempatnya beliau ini mau tidur akhirnya bingung ya. Sampai saya beliau harus merapikan dulu. Bentar ya Wid, ini mau saya rapikan dulu Wid. Kamu nanti tidur di mana? Bingung saya gitu. Tapi bagi saya kalau anak olahraga itu kan anak lapangan bebas lah ya, mau gelemparan dimanapun itu yang penting bisa tidur aja gitu. Ya kita Mas Rizky sama saya itu nggak jauh beda sih, sama-sama orang lapangan juga ya Mas ya. Gitu. Nah saya mau tanya sekarang nih, kan yang tadi saya bilang ya beliau ini selalu terpampang di banner-banner besar gitu di universitas ya, karena menjuarai ini menjuarai itu ya. Sekarang kita akan tanyakan hasil karya beliau selama beliau berkuliah atau beliau menuntut ilmu di universitas, atau mungkin yang sebelum masuk ke universitas mungkin beliau punya hasil karya. Nah silakan Mas, bisa diceritakan.